Perang Napoleon di Mesir dan Suriah adalah konflik militer antara Kesultanan Utsmani dibantu oleh Inggris melawan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Kampanye ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan Inggris di wilayah timur dengan mengancam jalur perdagangan mereka ke India. Napoleon ingin merebut Mesir sebagai bagian dari strategi memutus jalur dagang Inggris ke India. Prancis berharap bisa menggantikan pengaruh Utsmani di kawasan tersebut. 1. Invasi ke Mesir 1798. Napoleon mendarat di Alexandria pada Juli 1798 dan dengan cepat merebut kota tersebut. Pertempuran besar terjadi di Pertempuran Piramida 21 Juli 1798, di mana pasukan Prancis mengalahkan Mamluk yang merupakan penguasa lokal di bawah naungan Utsmani. Kedua, kekalahan di laut 1798. Armada Prancis dihancurkan oleh Inggris di Pertempuran Nil 1-3 Agustus 1998 yang dipimpin oleh Laksamana Horatio Nelson. Kekalahan ini memutus jalur pasokan Prancis dan melemahkan posisi mereka di Mesir. Ketiga, kampanye Suriah 1799, Napoleon menyerang Suriah untuk menghadapi ancaman pasukan Utsmani yang didukung Inggris. Beberapa kemenangan awal, seperti di Java, tetapi terhenti di pengepungan Aceh. Maret-Mei 1999, di mana pasukan Utsmani yang dibantu Inggris berhasil bertahan. Keempat, kembalinya Napoleon ke Prancis 1999. Setelah kegagalan di Acre dan kondisi yang sulit, Napoleon meninggalkan pasukannya di Mesir dan kembali ke Prancis pada Agustus 1999 untuk merebut kekuasaan dalam kudeta 18 Brumaire, kekalahan Prancis dan akhir perang 1801. Prancis bertahan di Mesir hingga pasukan Inggris dan Utsmani melancarkan serangan besar pada 1801. Pasukan Prancis akhirnya menyerah pada Konvensi Alexandria, Agustus 1801, menandai akhir kampanye Napoleon di wilayah tersebut. Mesir kembali dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, tetapi menjadi lebih otonom di bawah Muhammad Ali Pasha. Inggris semakin memperkuat dominasinya di Timur Tengah dan Laut Tengah. Napoleon kehilangan ambisinya di timur dan fokus ke Eropa. Perang ini menjadi salah satu pengalaman penting bagi Napoleon sebelum ia melancarkan perang besar di Eropa. Dalam perspektif Islam, kondisi pasukan Ottoman selama Perang Napoleon dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk militernya, kepemimpinan, serta faktor agama dan politik yang memengaruhi keterlibatannya dalam perang ini. Kesultanan Utsmaniyah Ottoman terlibat dalam konflik ini setelah Prancis, di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, menyerang Mesir dan Suriah pada tahun 1798. Wilayah ini merupakan bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah yang saat itu dipimpin oleh Sultan Selim Tadrade. Pada awalnya, pasukan Utsmaniyah dalam kondisi lemah karena reformasi militer belum sepenuhnya berhasil dan sistem feodal tradisional yang digunakan kurang efektif melawan strategi perang modern Prancis. Namun, dengan bantuan Inggris, mereka akhirnya berhasil mengusir Prancis dari Mesir pada tahun 1801. Kelemahan struktural. Pasukan Ottoman masih mengandalkan sistem Janissary yang mulai menurun efektivitasnya, sementara Eropa telah mengembangkan taktik perang modern. Keberanian dan semangat Islam. Meskipun mengalami banyak kekalahan di awal, pasukan Muslim Ottoman tetap mempertahankan semangat jihad melawan penjajahan Prancis, terutama dengan dukungan ulama dan masyarakat setempat. Bantuan dari Inggris. Utsmaniyah mendapat dukungan dari Inggris,
yang menginginkan Prancis keluar dari Mesir untuk menjaga jalur perdagangannya. Perjuangan melawan penjajahan. Dalam sudut pandang Islam, perang ini dapat dipandang sebagai bagian dari perlawanan terhadap imperialisme Barat yang ingin menguasai wilayah Muslim. Peran ulama jihad. Ulama setempat menyerukan jihad melawan Prancis. Salah satu contoh adalah perlawanan rakyat Mesir yang dipimpin oleh para ulama di Kairo pada tahun 1798. Konflik internal. Di sisi lain, Ottoman juga menghadapi tantangan internal dalam mengelola wilayah-wilayahnya, termasuk perlawanan dari beberapa kelompok lokal yang tidak sepenuhnya setia pada kekhalifahan. Setelah Prancis dikalahkan dan meninggalkan Mesir pada tahun 1801, Ottoman kembali mengontrol wilayah tersebut. Meskipun secara militer mereka tetap lemah dibandingkan dengan kekuatan Eropa lainnya. Perang ini juga mempercepat upaya reformasi militer di Utsmaniyah, termasuk modernisasi pasukan oleh Sultan Selim Derdlah. Dari perspektif Islam, Perang Napoleon melawan Ottoman merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan wilayah Muslim dari kolonialisme Barat. Meskipun Ottoman mengalami kesulitan militer, semangat jihad dan kerjasama dengan kekuatan Muslim lokal berperan dalam mempertahankan Islam di wilayah tersebut. Namun, perang ini juga mengungkap kelemahan sistem militer Utsmaniyah yang kemudian memicu berbagai reformasi dalam kekhalifahan. Pada Perang Napoleon, terutama dalam kampanye Mesir dan Suriah, pasukan Prancis mengalami berbagai tantangan dan dinamika yang unik dalam konteks dunia Islam. Beberapa poin utama mengenai kondisi pasukan Prancis dalam versi perspektif Islam adalah sebagai berikut. Napoleon Bonaparte memimpin ekspedisi Prancis ke Mesir pada 1798 dengan tujuan strategis untuk melemahkan Inggris serta mengendalikan jalur perdagangan ke India. Dia juga berusaha mendapatkan dukungan dari Muslim lokal dengan mengklaim dirinya sebagai pelindung Islam, bahkan menyatakan penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Namun, banyak ulama dan masyarakat Mesir tetap curiga terhadap niat sebenarnya dari Prancis, terutama karena mereka datang sebagai penjajah yang menggulingkan kekuasaan Mamluk. Perlawanan di Kairo, 1798. Setelah awalnya mengalahkan pasukan Mamluk di pertempuran Piramida, Napoleon menghadapi pemberontakan besar di Kairo. Para ulama dan masyarakat lokal mengobarkan jihad melawan pasukan Prancis. Kesulitan logistik. Pasukan Prancis mengalami kesulitan suplai makanan, penyakit seperti wabah pes, serta cuaca panas yang ekstrem. Perlawanan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah sebagai pemimpin dunia Islam saat itu tidak tinggal diam dan mengirim pasukan untuk merebut kembali Mesir dari tangan Prancis. Pada 1799, Napoleon mencoba menaklukkan wilayah Suriah yang saat itu dikuasai Kesultanan Utsmaniyah. Namun, ekspedisi ini gagal total akibat perlawanan sengit dari pasukan Muslim dan bantuan Inggris. Pengepungan Akko, 1799. Napoleon terhenti di benteng Akko, Acre, yang dipertahankan oleh Gubernur Utsmaniyah, Jazar Pasha, dengan bantuan Inggris. Ini menjadi titik balik kekalahan ekspansi Prancis di dunia Islam. Pada 1801, pasukan Prancis di Mesir akhirnya dipukul mundur oleh gabungan pasukan Inggris dan Utsmaniyah. Napoleon sendiri meninggalkan Mesir diam-diam pada 1799, kembali ke Prancis untuk mengamankan kekuasaannya. Pasukan Prancis yang tersisa akhirnya menyerah, menandai akhir dari upaya Napoleon untuk menguasai dunia Islam. Dari perspektif Islam, kampanye Napoleon dianggap sebagai invasi oleh kekuatan asing yang akhirnya gagal menghadapi ketahanan umat Muslim
dan perlawanan dari Kesultanan Utsmaniyah. Pada Perang Napoleon, Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, memainkan peran penting dalam menghadapi ekspansi Napoleon Bonaparte ke Mesir dan Suriah. Dari perspektif Islam, kebijakan para penguasa Ottoman dalam perang ini dapat dipahami dalam beberapa aspek utama. Ketika Napoleon menyerang Mesir pada 1798, Sultan Ottoman Selim Tereba menganggapnya sebagai ancaman terhadap dunia Islam. Menguasai Mesir berarti mengendalikan jalur perdagangan utama dan juga memiliki dampak strategis bagi Utsmaniyah. Sultan Selim III menyerukan jihad melawan pasukan Prancis, bekerja sama dengan ulama dan rakyat Mesir untuk mempertahankan wilayah Islam. Dalam perspektif politik Islam, ada prinsip Darul Mafasid, mencegah kerusakan yang lebih besar. Ottoman menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapi Napoleon sendirian, sehingga mereka bersekutu dengan Inggris dan Rusia, meskipun mereka adalah kekuatan non-Muslim. Ini dilakukan sebagai strategi untuk mempertahankan tanah Islam dari penjajahan Prancis. Napoleon mencoba menarik simpati rakyat Mesir dengan berpura-pura mendukung Islam, bahkan menyatakan dirinya menghormati Nabi Muhammad dan mengklaim ingin membebaskan rakyat dari penindasan Mamluk. Namun, ulama dan rakyat Mesir yang setia kepada Ottoman tidak mempercayainya. Para ulama seperti Syaikh Al-Azhar memimpin perlawanan terhadap Prancis dengan semangat jihad. Dengan dukungan armada Inggris, Ottoman berhasil mengalahkan Napoleon di Mesir. Pada 1801, pasukan Ottoman dan Inggris bersama-sama mengusir Prancis dari Mesir, mengembalikan wilayah itu ke dalam kekuasaan Islam. Kebijakan Ottoman dalam Perang Napoleon adalah kombinasi dari pertahanan Islam melalui jihad, diplomasi dengan kekuatan asing untuk menghindari ancaman yang lebih besar, serta kerjasama dengan ulama dan rakyat dalam mempertahankan wilayah Islam. Hal ini mencerminkan prinsip dalam Islam yang menekankan perlindungan umat dan tanah air dari penjajahan asing. Dalam Perang Napoleon, Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, memainkan peran penting dalam melawan invasi Prancis ke Mesir dan Suriah. Dari perspektif strategi militer Islam, Panglima Ottoman menerapkan berbagai taktik yang mencerminkan prinsip jihad, pertahanan wilayah Islam, serta diplomasi strategis. Berikut adalah beberapa strategi utama yang digunakan. Kesultanan Utsmaniyah menjalin kerja sama dengan Inggris untuk menghadapi Napoleon. Dalam Islam, ada konsep isti'anah, meminta bantuan, yang diperbolehkan jika untuk mempertahankan umat Islam dari ancaman eksternal. Armada Inggris membantu Ottoman dalam blokade laut, mencegah suplai bagi pasukan Prancis. Ottoman menggunakan strategi gerilya melalui pasukan lokal, Mamluk, Arab Badui, dan Janissary untuk melemahkan pasukan Napoleon. Serangan kilat terhadap pasukan Prancis yang kelelahan di padang pasir menjadi taktik utama. Ulama dan pemimpin agama Ottoman mengeluarkan fatwa jihad melawan Prancis sebagai penjajah non-Muslim. Ini memperkuat moral pasukan dan rakyat lokal untuk melawan Napoleon. Kota-kota seperti Acre di Syam menjadi benteng pertahanan kuat Ottoman. Panglima Ahmad Pasha Al-Jazar memimpin pertahanan Acre dengan bantuan Inggris, memaksa Napoleon mundur pada 1799. Sultan Selim terberas menekan Prancis di arena politik internasional. Ottoman bernegosiasi dengan Rusia untuk menekan Prancis dari sisi Eropa. Ottoman berhasil mengusir Napoleon dari Mesir pada 1801 dengan bantuan Inggris. Perang ini menunjukkan bahwa strategi militer Islam yang berbasis jihad defensif, aliansi strategis, dan perang gerilya dapat melawan kekuatan besar seperti Prancis. Pasca Perang Napoleon, khususnya setelah invasi Napoleon ke Mesir dan Suriah, dunia Islam mengalami berbagai dampak signifikan,
baik dari segi politik, sosial, maupun intelektual. Berikut adalah beberapa kondisi yang relevan dengan dunia Islam setelah perang tersebut. Napoleon Bonaparte menginvasi Mesir pada 1798 dengan tujuan melemahkan kekuasaan Inggris di wilayah timur. Namun, setelah kekalahan Prancis di tangan Inggris dan Utsmaniyah pada 1801, Mesir mengalami perubahan besar. Kebangkitan Muhammad Ali Pasha. Setelah penarikan pasukan Prancis, Mesir jatuh ke dalam kekacauan hingga Muhammad Ali Pasha muncul sebagai penguasa pada 1805. Ia kemudian memodernisasi Mesir dan menjadikannya lebih mandiri dari Kesultanan Utsmaniyah. Transfer ilmu pengetahuan. Prancis membawa serta banyak ilmuwan dalam ekspedisi Napoleon yang memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru ke Mesir, termasuk Description de l'Egypte, ensiklopedia besar tentang Mesir. Kelemahan militer Utsmaniyah. Perang ini memperjelas lemahnya militer Utsmaniyah dibandingkan dengan Eropa. Akibatnya, ada dorongan untuk reformasi militer dalam Kesultanan Utsmaniyah yang akhirnya melahirkan reformasi Tanzimat pada abad ke-19. Meningkatnya ketergantungan pada Inggris. Utsmaniyah semakin bergantung pada Inggris untuk menghadapi ancaman Eropa lainnya yang kemudian melemahkan kedaulatan mereka. Kesadaran akan kelemahan Islam di hadapan Barat. Invasi Napoleon ke Mesir dianggap sebagai simbol kelemahan dunia Islam terhadap kekuatan Eropa yang sedang berkembang. Hal ini mendorong intelektual Muslim untuk mencari cara membangun kembali peradaban Islam. Munculnya gerakan reformasi Islam, dampak intelektual dari perang Napoleon mendorong lahirnya gerakan pembaruan dalam Islam, seperti pemikiran Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh pada abad ke-19 yang menyerukan modernisasi Islam dan kebangkitan kembali umat Islam. Perang Napoleon di dunia Islam, terutama Mesir, bukan hanya konflik militer, tetapi juga titik balik yang menunjukkan kesenjangan antara dunia Islam dan Barat dalam hal militer, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Setelah perang, muncul berbagai upaya modernisasi di Mesir dan Kesultanan Utsmaniyah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari Eropa. Perang Napoleon yang berkaitan dengan dunia Islam terutama merujuk pada ekspedisi Prancis ke Mesir dan Suriah yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Peristiwa ini memiliki dampak besar terhadap dunia Islam, terutama di Mesir dan kawasan sekitarnya. Berikut adalah beberapa jejak peninggalan dari sudut pandang Islam. Perlawanan ulama dan rakyat Mesir. Ketika Prancis menduduki Mesir pada 1798, banyak ulama dan rakyat Muslim melakukan perlawanan. Salah satu tokoh penting adalah Syekh Al-Azhar yang mengorganisir pemberontakan melawan Napoleon, terutama dalam pemberontakan Kairo 1798. Muhammad Ali Pasha 1805. Setelah Napoleon pergi, Mesir jatuh ke tangan Inggris dan Ottoman, tetapi kemudian Muhammad Ali Pasha muncul sebagai pemimpin yang membangun kekuatan Mesir modern. Napoleon membawa banyak ilmuwan dalam ekspedisinya yang kemudian memperkenalkan pencatatan sejarah, teknologi, dan konsep modernisasi ke dunia Islam. Ulama dan intelektual Muslim mulai menganalisis kekuatan Barat dan kelemahan dunia Islam yang kemudian menginspirasi gerakan reformasi Islam di abad ke-19. Pendirian Institut Mesir. Napoleon mendirikan Institut d'Egypte di Kairo yang menjadi pusat penelitian dan pembelajaran. Peninggalan ilmuwan Prancis ini mendorong kebangkitan minat terhadap sains dan teknologi dalam dunia Islam. Karya besar Napoleon, Description de l'Egypte, menjadi dokumentasi penting sejarah dan budaya Mesir, termasuk arsitektur Islam. Kekalahan Prancis di Mesir melemahkan pengaruh mereka di dunia Islam, tetapi juga menunjukkan kerapuhan Kesultanan Utsmaniyah yang tidak mampu menghalangi invasi Eropa.
Setelah Perang Napoleon, Utsmaniyah mulai melakukan reformasi Tanzimat untuk menyesuaikan diri dengan dunia modern. Napoleon memperkenalkan administrasi modern dan militer yang lebih efektif, yang kemudian dipelajari oleh pemimpin Muslim seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Gagasan ini membantu munculnya gerakan reformasi Islam yang berusaha menggabungkan nilai Islam dan kemajuan teknologi Barat. Ekspedisi Napoleon ke Mesir bukan sekadar invasi militer, tetapi juga menjadi momen kebangkitan intelektual dan politik dalam dunia Islam. Meskipun terjadi perlawanan, interaksi dengan Prancis juga menginspirasi gerakan reformasi dan modernisasi yang berdampak panjang di dunia Islam.